Kemudian kita masuk pada bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik ini ada dua macam. Ada yang SOP, yang ini, kemudian ada yang POS. SOP ini adalah penjumlahan dari hasil perkalian. Kemudian untuk yang POS, perkalian dari hasil penjumlahan. Nah, di sini untuk contoh penggunaan dari SOP atau eh, bentuk dari SOP. Nah, SOP di sini yaitu penjumlahan. Ini penjumlahannya dari hasil perkalian. Ini adalah perkaliannya. Jadi penjumlahan dari hasil perkalian. Kalau POS dia adalah perkalian. Nah, ini perkalian dari hasil penjumlahan. Untuk suku, setiap suku dari SOP itu disebut minterm atau M kecil minterm. Nah, untuk suku dari POS itu disebut maxterm atau M besar. Nah, ini adalah tabel dasar dari bentuk kanonik untuk dua buah nilai. Nah, kita lihat di sini, ini bentuk tabel dasarnya, dua buah nilai yaitu X, Y. Nilai dasarnya mulai dari 00, 01, 10, kemudian 11. Di sini ada dua bentuk kanonik. Di bagian minterm, ini adalah bentuk SOP, kemudian di bagian maxterm itu adalah bentuk dari POS. Nah, di sini juga tersedia lambangnya, kemudian ada sukunya. Nah, misalnya di sini contoh untuk dasar dari sebuah minterm, misalnya nilai X-nya itu adalah 0, kemudian Y-nya itu juga 0. Nah, kalau kita buat dalam suku SOP-nya, ya, suku SOP, dia menjadi X aksen, kemudian Y aksen. Ya, X aksen, Y aksen itu suku dari minterm. Tapi kalau misalnya kita mau merubah dalam bentuk POS, berarti itu adalah kebalikan dengan SOP, ya. Kalau yang ini dikali, identik dengan dikali, atau SOP ini lebih ke N, berarti di POS atau POS ini lebih ke OR-nya dengan notasi tambah. Kalau di sini X aksen Y aksen, berarti POS-nya adalah X ditambah Y, seperti itu. Nah, ini untuk lambangnya itu adalah M kecil 0, berarti untuk POS-nya adalah M besar 0. Ya, seperti itu. Jadi dia kebalikan. Jadi POS ini dia merupakan kebalikan dari SOP. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi untuk tabel yang dua nilai. Nah, sekarang ini contoh yang tiga buah nilai. Jadi sebenarnya ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Tapi di slide ini saya tampilkan sebagai contoh untuk dua nilai dan tiga nilai. Untuk tiga nilai ini, kalau kalian ingat dulu kita pernah membuat format bagaimana tabel dasar yang dua nilai, tiga nilai, empat nilai dan seterusnya. Ini formatnya adalah 4, 2, 1. Jadi 4 ini adalah 40, kemudian satunya 4. Kalau 2 berarti 20, 1 hanya ada 2, nolnya 2 lagi, silang gitu ya. Kemudian yang satu berarti silang 0, 1, 0, 1, seperti itu. Nah, ini juga bentuk dasar dari kanonik. Yang minterm itu adalah SOP, dia identik dengan perintah N atau kali, ya. Kemudian untuk yang maxterm ini adalah bentuk yang POS, dia berhubungan dengan perintah OR. Kalau notasinya itu plus atau tambah. Nah, misalnya saya tidak perlu melihat tabel, ya. Misalnya saya ada nilai untuk X di sini. Nah, kemudian misalnya saya ada contoh tanpa harus melihat tabel, misalnya, ya. Saya ada nilai X itu 1, kemudian ada Y-nya 0, kemudian Z-nya itu adalah 1. Nah, kalau kita buat dalam bentuk SOP, ya, kalau kita buat dalam bentuk SOP, berarti nilainya adalah X
kemudian Y aksen, kemudian Z ya. X, Y aksen, Z karena di sini nilainya 1, 0, 1. Nah, kalau bentuk POS-nya berarti dia kebalikan dari yang SOP. Tinggal kita tambahkan dengan notasi tambah. Berarti kalau di sini X biasa, POS-nya berarti X aksen ditambah Y ditambah dengan Z aksen ya. Nah, sekarang bentuk SOP yang ini, suku yang ini kita lihat pada tabel, dia terdapat pada lambang berapa? X, Y aksen Z sini ya. X, Y aksen Z ini adalah lambang mintemnya 5. Berarti M kecil 5. Otomatis di bagian sini juga berarti M besar yaitu 5. Gitu ya.